Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kita semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Baik, kembali lagi dengan video pembelajaran perkuliahan kita pada hari ini ya. Kita akan mempelajari materi ke-14 yang juga ini nanti akan menjadi salah satu soal dalam ujian akhir semester terkait dengan proses audit risiko dan pemanfaatannya untuk perbaikan berkelanjutan dalam manajemen risiko di organisasi perusahaan. Oke, sebagai pengantar bahwa audit risiko merupakan proses sistematis untuk mengevaluasi efektivitas sistem manajemen risiko dalam suatu organisasi perusahaan. Nah, audit ini bertujuan untuk memastikan bahwa risiko telah diidentifikasi, dinilai, dimitigasi, dan dipantau secara memadai, serta menjadi dasar untuk perbaikan berkelanjutan. Nah, jadi audit risiko ini penting dilakukan ya. Mengapa? Karena dengan mengaudit risiko, secara otomatis kita bisa memastikan ya, menilai bahwa kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perusahaan itu bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Oke, bagaimana proses audit risiko itu dilaksanakan? Tentu ada beberapa tahapan ya. Nah, tahapan yang pertama adalah tentunya adalah melakukan perencanaan audit risiko itu sendiri. Bagaimana perencanaannya? Tentu yang pertama adalah menentukan ruang lingkup audit berdasarkan area kritis perusahaan. Jadi tentu yang dimaksud dengan area kritis adalah hal-hal yang nanti dalam aktivitas perusahaan itu berpotensi terjadinya risiko ya. Misalnya risiko kecelakaan kerja atau risiko dalam kerugian dalam aspek-aspek aset perusahaan begitu. Ini harus di mapping dulu, ditentukan dulu mana kira-kira area yang kritis begitu. Kemudian selanjutnya mengidentifikasi tujuan audit. Nah, tujuannya itu untuk apa? Apakah kaitannya dengan kepatuhan pegawai atau berkaitan dengan efektivitas pengendalian dan efisiensi proses. Nah, ini penting ya. Dengan mengetahui apa sebenarnya tujuan itu, nanti berguna untuk kita melaksanakan aktivitas proses audit risiko itu sendiri. Kemudian, selanjutnya menyusun rencana audit berbasis risiko, risk based audit plan. Nah, jadi ini penting ya, sebagai sebuah langkah untuk kemudian agar program audit risiko ini berjalan dengan sesuai dengan apa yang diharapkan. Itu tentu harus direncanakan, disusun rencananya seperti apa, schedule-nya, waktunya, siapa yang bertanggung jawab begitu, apa dampak yang mau dihasilkan. Nah, itu semua penting sebagai langkah awal dalam melakukan audit risiko ya, dalam bentuk perencanaan. Nah, kemudian selanjutnya adalah mengidentifikasi dan menilai risiko. Jadi mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya nih terkait dengan proses bisnis, sumber daya, serta faktor eksternal dan internal itu sendiri. Ya, semakin banyak informasi tentu semakin baik untuk memudahkan kita dalam mengambil keputusan. Nah, kemudian adalah mengidentifikasi potensi risiko, baik strategis, operasional, keuangan, hukum, maupun reputasi. Nah, ini juga sebagai langkah yang penting, karena kita tahu bahwa risiko itu nanti ada yang terkait dengan operasionalnya, keuangannya, aspek hukum, reputasi, bahkan hal-hal yang bersifat strategis ya, misalnya terkait dengan penjualan, klien, customer begitu. Ini semua harus diidentifikasi. Kemudian menilai tingkat risiko. Jadi
Menilai itu berarti nanti aspek probabilitasnya, artinya kemungkinan terjadinya, apakah jarang, apakah sering, atau mungkin akan sering sekali begitu. Nah, ini penting ya. Nah, kemudian dampak ini berarti efek akibat dari terjadinya risiko. Misalnya kalau dalam bentuk kuantitatif itu berarti nanti ada kerugian yang ditimbulkan ya. Berapa kerugian yang ditimbulkan, terus berapa kecelakaan ataupun pegawai yang nanti mungkin tidak bisa bekerja karena terjadinya risiko kecelakaan kerja, atau mungkin pendekatan kualitatif ini menilai yang berkaitan dengan apa-apa saja yang akan terjadi dalam risiko tersebut begitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah melakukan evaluasi pengendalian internal. Jadi ini menganalisis ini sejauh mana pengendalian yang ada mampu mencegah, mendeteksi atau mengurangi risiko. Jadi kemudian dirumuskanlah apa upaya-upaya yang harus dilakukan untuk, tentu yang pertama adalah mencegah. Mencegah ini kan lebih baik ya, daripada terjadi, maka dicegah dulu. Kemudian dideteksi dan kemudian hasilnya bisa risiko itu tidak terjadi atau mungkin berkurang begitu. Nah, kemudian juga menentukan kelemahan sistem kontrol dan area yang perlu diperbaiki. Nah, apabila kita sudah tahu ya area-area mana yang kritis ya, kemudian di mana titik lemahnya, maka kita bisa menentukan mana titik perbaikan yang harus dilakukan. Ibaratnya kalau misalnya di pabrik lah, ada sebuah mesin yang digunakan untuk mencetak suatu produk ya, maka seorang operator mesin dia akan memahami di mana titik-titik kondisi mesin itu harus mendapatkan penanganan yang serius dan rutin gitu kan. Misal apakah operator secara rutin mengganti oli dari mesin tersebut, atau bagian mana yang memang itu sering terpakai dan harus segera secara rutin diganti spare partnya. Itu semua harus dilakukan daripada nanti terjadi dan kemudian mesin tidak bisa berproduksi yang pada akhirnya akan menyebabkan tentunya berturunnya omset ya, karena ketika produk tidak mampu diproduksi maka tidak ada produk yang bisa dijual. Kemudian berikutnya ada pelaporan audit risiko. Nah, ini tentunya menyusun laporan audit ya yang berisi temuan, analisis akar masalah, dan rekomendasi perbaikan. Kemudian mengkomunikasikan hasil audit ini kepada manajemen dan kepada komite audit perusahaan. Nah, biasa di perusahaan ini kan ada satu komite yang bekerja untuk ya salah satunya ini mengaudit kegiatan perusahaan. Nah, audit itu salah satunya adalah audit yang berkaitan dengan risiko-risiko yang mungkin terjadi atau sudah terjadi di perusahaan tersebut. Kemudian yang kelima adalah tindak lanjutnya ya. Kemudian melakukan pemantauan ya. Jadi memastikan bahwa manajemen telah menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan, kemudian melakukan audit lanjutan jika diperlukan untuk menilai efektivitas tindakan korektif. Oke, sekarang kita masuk bagian C ya, tentang bagaimana pemanfaatan strategis hasil audit risiko ini ya. Tentu ketika sudah ada laporan ya terkait dengan hasil audit risiko ya, mana-mana saja yang akan terjadi, seperti apa dampaknya. Ini sebenarnya nanti apa gunanya ya, apa gunanya bagi perusahaan. Tentu yang pertama adalah untuk yang kita sebut dengan continuous improvement ya, atau perbaikan secara berkelanjutan. Jadi temuan audit digunakan sebagai dasar untuk merevisi prosedur kerja, pelatihan karyawan, dan desain ulang proses bisnis. Nah, ini penting ya kita pahami ya, bahwa perbaikan berkelanjutan ini menjadi jalan agar perusahaan itu tetap tumbuh, berkembang, dan eksis. Maka dengan analisis risiko yang baik, maka perusahaan
itu bisa berjalan ya sesuai dengan prinsip-prinsip perusahaan ya, efisiensi, efektif, dan profit begitu. Nah, kemudian juga ini bagian dari cara untuk menyesuaikan strategi manajemen risiko ya. Jadi audit memberikan informasi berbasis data untuk menyesuaikan strategi pengelolaan risiko agar lebih adaptif terhadap lingkungan eksternal yang terus berubah. Ya, memang namanya kita ingin survive, maka kita harus mampu beradaptasi dengan kondisi-kondisi yang ada. Nah, ini berguna agar perusahaan tetap bisa tumbuh dan berkembang juga begitu. Karena mereka mampu beradaptasi ya. Misalnya contoh, adanya regulasi terkait dengan lingkungan ya, terkait dengan CSR, terkait dengan operasional. Nah, perusahaan harus bisa beradaptasi dengan regulasi-regulasi pemerintah. Yang ini harus bertujuan agar perusahaan tidak terkena sanksi kan. Jika nanti tidak bisa beradaptasi, bisa jadi perusahaan bisa-bisa nanti menghadapi kendala yang besar di kemudian hari. Kemudian selanjutnya adalah penguatan budaya kepatuhan dan manajemen risiko ya. Oh tadi udah ya. Sekarang yang ketiga adalah optimalisasi alokasi sumber daya. Nah, inilah yang juga perlu dipahami bahwa sumber daya ini terbatas. Makanya terbatas harus dikelola ya. Dengan dikelola itu kemudian menghasilkan value, nilai. Nah, apabila kita pahami dengan sumber daya yang terbatas ini bisa dioptimalkan, tentu sebuah perusahaan akan mendapatkan suatu nilai ataupun keuntungan yang besar. Contoh sederhananya ya, misalnya perusahaan pertambangan. Mereka mengelola bagaimana agar minyak bisa keluar ya dari dalam bumi. Ini kan terbatas ini, minyak bumi kita nih. Nah, apabila misalnya tidak betul-betul bisa dioptimalkan, misalnya bagaimana SOP yang benar di dalam upaya mendapatkan minyak yang ada di bawah tanah tadi, kemudian terjadi misalnya kesalahan ataupun kegagalan, sementara minyak ini juga terbatas ya, yang harusnya bisa diperoleh tetapi tidak bisa diperoleh, sementara sudah melakukan investasi yang besar, ini semua berdampak terhadap kerugian besar bagi perusahaan. Maka dengan sumber daya yang terbatas ini dioptimalkan begitu, agar dampaknya bisa dinikmati oleh masyarakat ya. Oke, demikian ya materi kita pada hari ini, materi ke-14. Mudah-mudahan bisa dipahami dan ini juga harus dipelajari karena menjadi salah satu soal UAS ya dalam perkuliahan kita di manajemen risiko. Demikian, terima kasih. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.